Iya, selamat siang semuanya ya. Woi, sudah rame nih, gini dong. Tertawa tapi terluka ya, lu aja terluka. Gua sih nggak terluka ya. Jadi gini, ini kan dulu pernah gue bilang bro, gue tuh pernah bikin video kalau nggak salah tahun 2022. Oke. Gue tuh bilang, ntar Bitcoin suatu saat akan ke 100.000 ya, terus akan koreksi ke 93.000, 90.000, dan orang tuh bakal menangis. Bear market, nah ini kalau lu bayangin kan, ini udah menangis nih. Nanti gue ngomong di sini ya. Benar. Gue ngomong gini, ketika Bitcoin nanti 300.000, ya, di 200.000 orang nangis nih, bear market, bear market. Ini apa kelakuan yang selalu berulang bro. Yes. Tapi kalau kita lihat in the grander scale of things, sekarang tuh harganya 93.000. Kan gue baru selesai bro, bikin apa presentasi Ya. buat yang acara nanti tanggal 7 ya. Oke. Itu di situ gue ada slide yang dari tahun lalu Juli bro. Itu gue bilang Bitcoin tuh akan ke 1,5 miliar di harga 1 miliar. Orang aja berharap waktu itu ke 1,5 miliar loh. Sekarang tuh masih di 93.900. Yes. Tapi orang ini menangis. Kenapa? Karena nggak ikutin portofolio manajemen kita atau gimana nih? Iya. Gimana bro? Karena dunia itu emang gitu sih bro. Ya. Kalau mau menang harus menangis dulu. Nah, cuman Ya. gini, gue bingung. Kenapa orang kayak menangis ketika merah gitu? Yes. Justru gue kalau ngeliat Bitcoin 93.000 tanya nih, gue seneng banget, gue hype. Dia chat gue kan, bro Bitcoin 93, gue agak kaget dikit kan. Dia selalu duluan. Yes. Chat gue, 93. Bagus gue bilang. Gue cuma chat satu kata, bagus. Karena artinya gue ada kasih kesempatan beli lagi. Karena kemarin tuh 105 tuh gue mau beli tuh agak gitu kayak. Makanya. Nggak dapat lagi. Akhirnya gue bisa top up lagi ya. Jadi gimana bro ini? Kenapa market bisa turun? Jawabannya sederhana ya. Ya. Tarif dari Donald Trump. That's it. Ya ada yang bilang struktur market bla bla bla, enggak. Ini strictly karena tarif dari Trump. Tapi menurut gua risk asset tuh akan justru kinclong bro. Yes. Ya. Kalau non risk asset paling yang kinclong tuh emas ya, bukan obligasi ya. Emas tuh mungkin menurut gua akan kinclong sampai 3 tahun ke depan ya. Ya. Gold will be a great play karena para central banker ini akan hoarding kan 3 kan yang di hoarding sama central banker. Pertama USD, kedua Euro, ketiga itu selalu gold bro. Baru abis itu Japanese Yen. Jadi urutannya USD, Euro, Gold, baru Japanese Yen. Jadi Gold ini akan jadi apa play yang menarik ya bro selain Bitcoin. Nah tapi kalau kita kan of course kita tuh lebih sukanya kripto, kita lebih cintanya kripto. Dan ini gimana bro kalau kita lihat, coba kita lihat secara price action dulu. Ya. Bitcoin ya kita lihat ya monthly chartnya. Ini kita kemarin mendapatkan monthly close tertinggi ya sepanjang sejarah Bitcoin ya. Kita close di 102 dan range high ya kita terjebak failed untuk breakout yang mana altcoin berguguran untuk saat ini. Plus juga ya kalau kita lihat Bitcoin saat ini ada di make it or break it moment. Kalau teman-teman ingat, kita jelasin ke teman-teman bahwa saya bilang habis ini kayaknya habis di 100.000 ini nggak kemana-mana dulu ya. Saya waktu itu hanya expect bro koreksinya terjadi sampai Januari aja. Ternyata memasuki Februari ini kita juga dikasih yang namanya diskon besar-besaran. Iya. Kalau kita lihat sekarang ya price actionnya Bitcoin ya kita retest lagi ke low-nya ya di area 90.000. Ini pun juga 13 EMA di weekly chartnya. Jadi nothing to worry about ya. Kita masih holding demand supply pretty well. Dan kalau kita lihat ya dari indikator lah ya total market cap crypto saat ini kita itu belum berhasil cross area overvaluation dan kita drop. Jadi untuk saat ini ya by data total market cap crypto itu undervaluation sampai negatif 10,4%. Ya. Jadi kalau teman-teman ngomong apakah ini saya udah terlalu tinggi membeli ya overall total market cap crypto ini sekarang undervaluation. Ethereum pun juga sama ya, Bitcoin pun juga sama ya. Dari Bitcoin logarithmic regression band ya. Kita belum ada di area yang overvaluation yang sangat tinggi. Plus ya kita juga tahu datanya retail ini udah berhenti membeli bro. Sejak akhir tahun lalu ya. Tapi disparity makin jauh ya. Ya, ketika terjadi Trump pump yaitu udah nggak ada ya retail yang membeli ya, tapi yang membeli ya ini malah institusi-institusi ya. Iya. Karena kita pun juga melihat nih sekarang ya Bitcoin retail activity sampai sekarang pun juga nggak ada. Kenapa kecil retailnya. bro? Retail ini kenapa? Lari bro?
mereka udah lari. Mereka berharap bisa chase pumpnya altcoin ya. Karena dua menurut saya yang saya bilang ya. Jadi sumber ya penyakit ya. Kadang penyakit pun saya juga tetap melakukan, tapi porsinya kecil. Itu ada dua, bro. Satu, trading dengan leverage. Dua, ini mereka terjebak di trendses. Ya. Mereka trading berbagai meme coin, AI coin yang fundamentalnya kurang. Saya pun juga trade ya. Fartcoin, etc. Tapi itu kalau cuma 1% dari portofolio juga nggak menangis ya. Jadi memang drop juga ya. Teman-teman juga bisa lihat portofolio saya yang saya jadiin demonstrasi di Phantom Wallet tuh drop bro dari 400.000 USD ke hanya 80.000 USD. Tapi itu modalnya kan kecil banget buat mencapai angka tersebut dan tetap udah naiknya berkali-kali lipat ya. Unfazed juga dengan keadaan tersebut. Tapi ya memang karena porsinya kecil sekali teman-teman. 80% tetap di Bitcoin untuk saya pribadi. Ini ada yang tanya bro, cek lo ada posting sama Dr. Richard untuk sell Bitcoin di Februari 2025. Bukannya topnya nanti akan sekitar September 2025. Bantu penjelasan cek, thank you. Pertanyaan bagus ya bro ya. Jadi podcast itu dibikin sekitar 9 bulan lalu ya bro, 10 bulan lalu. Dimana waktu itu secara price action ya. Secara struktur market, biasanya sebenarnya Januari koreksi. Teman waktu itu gue melihat itu pure kan, jadi waktu itu gue cuma lihat dari chart ya. Itu 9 bulan lalu bahwa Februari ini ada potensi untuk top ya. Tapi apakah penyebabnya tarif ini gua tahu ya nggak mungkin. Nggak ada yang tahu dia mau tarifin Meksiko. Meksiko tuh kena agrikulturnya lumayan besar bro. Karena ternyata salah satu pemasukan paling besarnya ke US yang terdampak dari tarif ini adalah minuman alkohol. Terutama tequila. Ya, jadi tequila itu US ya kita juga di Indonesia. Gua tequila fanboy by the way. Gua alkohol cuma minum tequila. Member juga ada yang tahu, bahkan kirimnya tequila sini, thank you ya. Don Julio atau Azul diterima sini. Jadi US itu terkena dampak signifikan konsumennya bro, karena kenaikan tarif ini nanti. Dari segi alkohol dari Meksiko dan juga kalau Kanada kayaknya nggak terlalu banyak ya bro ya, karena Kanada secara ekonomi juga tidak terlalu besar dibandingkan satu state Texas saja, gedean Texas dibanding Kanada. Jadi dampaknya nggak besar. Nah kita balik ke pertanyaannya. Untuk sell Bitcoin di Februari, itu kan pertanyaan dari Richard. Dia waktu itu, Richard itu ikut beli Bitcoin kalau gua nggak salah dari 9 bulan lalu. Dia nanya untuk dia pribadi kalau sell itu kapan. Gue jawab bisa di sell di Februari 2025. Tapi posisi gua pribadi, apakah gua sell? Tentu tidak. Kenapa? Karena target gua Bitcoin 20 miliar teman-teman. Ini nggak akan berubah ya. Jadi kalau kalian tahu konsep yang namanya margin of safety dari Benjamin Graham, itu margin of safety-nya masih 90%. Masih jauh banget, upside itu masih naiknya jauh sekali ke atas ya. Jadi gua itu nggak akan jual karena dia turun ke 90.000, gua nggak akan jual kalau dia turun ke 80.000, ke 70.000 gua nggak akan jual, gua malah tambah teman-teman ya. Tapi kalau untuk orang kayak Richard karena dia ada kebutuhannya gitu. Dia nanya kalau untuk gua gimana soalnya? Ya gua kasih sesuai dengan gambaran yang gua punya gitu. Apakah betul? Betul. Tapi posisi gua apakah gua jual? Tidak. Ya, biar teman-teman clear. Saya tidak akan menjual Bitcoin. Sekedar mengingatkan. Gue ingetin, tapi kalau lu mau jadi trader, mau ikutin outlook gue kan, toh nggak salah juga. Silahkan aja lu mau jadi trader, mau jual. Ya kan lu ngerasa oke udah take profit, up to you. Tapi kan gue seorang investor. Dan jangka waktu gue sampai Bitcoin 20 miliar. Ya mau itu 5 tahun lagi, mau itu 6 tahun lagi, 7 tahun lagi. Jadi selama belum sampai 20 miliar, itu masih dalam ranging diskon gue. Kalau lu gimana bro? Sama ya. Jadi di dalam pun kita juga ingetin ke teman-teman bahwa ya ada potensi koreksi dan lain sebagainya.